Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada ruang kelas virtual ini. Baik, perkenalkan saya Muhammad Miftahul Falah dan rekan-rekan saya ada Adis Puan, ada Torik dan Gilang. Next. Di sini kami kelompok terakhir akan membahas tentang penilaian SDA metode CVM. Nah, jurnal yang kami bahas ada dua. Yang pertama itu nilai ekonomi ekowisata Taman Nasional Teso, NILO dengan kontingen valuation method di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Nah, selain itu kami membandingkan juga dengan paper yang non SDAL, yaitu penilaian transportasi publik menggunakan kontingen valuation method studi kasus komuter lain KRL di Tangerang Selatan. Oke, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Adis Puan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jurnal yang pertama, yaitu nilai ekonomi ekowisata Taman Nasional Teso Nilu dan kontingen valuation method di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Next. Ya, rangkap penulisan di jurnal seperti biasanya ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan dasaran, serta daftar pustaka. Next. Ya, ini merupakan salah satu gambaran bagaimana Taman Nasional Teso Nilu itu. Next. Ya, jadi pendahuluan atau latar belakang dari penelitian ini adalah pembangunan di bidang pariwisata nampaknya perlu mendapatkan perhatian yang serius, termasuk bagaimana menciptakan berbagai kreasi pariwisata, termasuk di dalamnya pariwisata yang bernuansa edukasi dan lingkungan seperti ekowisata. Letak dari Taman Nasional Teso Nilu ini dikelilingi oleh vegetasi hutan alam, hutan akasia, pemukiman, dan perkebunan kelapa sawit. Berbagai macam kegiatan dilakukan manusia yang berdekatan dengan Taman Nasional Teso Nilu mengakibatkan terjadinya perubahan pada komponen biotik maupun komponen abiotik. Taman Nasional Teso Nilu terdapat 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, 3 jenis primata, 15 jenis reptilia, dan 18 jenis amfibia di setiap hektar Taman Nasional Teso Nilu. Nah, dalam pemanfaatan fungsi lingkungan sebagai sumber kesenangan, perlu adanya pengelolaan lingkungan seperti halnya usaha-usaha atau kegiatan lain yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan tersebut. Dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang sifatnya bebas tanpa biaya atau pengorbanan. Demikian halnya dengan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, dilakukan kajian dengan pendekatan contingent valuation method untuk mengetahui penilaian pengunjung terhadap Taman Nasional dan WTP untuk memperoleh kepuasan, hiburan, dan berrekreasi. Nah, berikut tinjauan pustaka. Yang pertama adalah nilai ekonomi sumber daya alam. Pengertian nilai atau value, khususnya yang menyangkut barang atau jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, memang bisa berbeda jika dipandang dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu tolak ukur yang relatif mudah dan bisa dijadikan persepsi bersama sebagai disiplin ilmu adalah memberikan price tag atau harga pada barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Dengan demikian, kita menggunakan apa yang disebut nilai ekonomi sumber daya alam. Yang berikutnya, penilaian sumber daya alam ini untuk mengukur nilai pasar sumber daya alam. Perlu dilakukan pemberian nilai atau harga sumber daya alam sesuai dengan pemanfaatan jasa lingkungan sumber daya alam tersebut. Valuasi ekonomi merupakan sebuah upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan terlepas dari apakah nilai pasar tersedia bagi barang dan jasa tersebut. Secara garis besar, metode penilaian manfaat ekonomi atau biaya lingkungan, suatu sumber daya alam dan lingkungan pada dasarnya dibagi ke dalam dua kelompok besar.
yaitu berdasarkan pendekatan yang berorientasi pasar dan pendekatan yang berorientasi survei atau non-pasar. Next. Yang berikutnya adalah ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi. Bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi. Dengan demikian, ekowisata sangat tepat dan berdaya guna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekowisata di area yang masih alami. Bahkan dengan ekowisata, pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya. Selanjutnya ada sektor pariwisata, yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1994 menyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Objek wisata sendiri merupakan barang yang tidak berorientasi pada harga pasar dan bersifat non-pasar. Barang-barang non-pasar biasanya diberi nilai yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Maka berarti bahwa pendekatan penilaiannya memerlukan pendekatan tertentu yang dikenal sebagai pendekatan terhadap hasil. Next. Yang terakhir ada Contingent Valuation Method. Menurut Hub and McConnell, Contingent valuation adalah sebuah metode dalam mengumpulkan informasi mengenai preferensi atau kesediaan membayar atau willingness to pay dengan teknik pertanyaan secara langsung. Tujuan dari contingent valuation adalah untuk mengukur keinginan membayar individu untuk perubahan kuantitas atau kualitas dari barang dan jasa lingkungan. Berikutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian adalah Taman Nasional Tesonilo, yang merupakan salah satu andalan ekowisata di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Nah, berikut populasi dan sampelnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung yang datang ke ekowisata Taman Nasional Tesonilo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan tahun 2014 sebanyak 760 orang. Dan tahun-tahun sebelumnya bisa dilihat di tabel sebelumnya. Lalu ada sampel. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling atau mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data dengan kriteria utamanya orang yang tersebut merupakan pengunjung di Taman Nasional Tesonilo. Next. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, penentuan sampel. Dalam menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, di jurnal ini menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin itu N sama dengan N dibagi 1 ditambah N E kuadrat, di mana N kecil sama dengan ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi, dan E sama error level yang digunakan pada jurnal ini adalah 10% atau 0,1. Jadi, berdasarkan rumus, maka sampel yang diperoleh itu sebanyak 88,8 orang atau 89 orang. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Data ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung. Data ini didapatkan dari wawancara kepada pengunjung melalui kuesioner. Wawancara itu meliputi umur, pendapatan, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan responden, dan dari mana saja pengunjung berasal, serta nilai ekonomis dari tingkat kunjungan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain. Data sekunder yang dipakai di sini seperti sejarah perkembangan Taman Nasional Tesonilo dan jumlah pengunjung. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari sebuah populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diberikan kepada pengunjung objek wisata Taman Nasional Tesonilo yang menjadi responden dalam penelitian. Selanjutnya,
Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan contingent valuation method, di mana contingent valuation method adalah sebuah metode dalam mengumpulkan informasi mengenai preferensi atau kesediaan membayar atau willingness to pay dengan teknik pertanyaan langsung. Tujuannya adalah untuk mengukur keinginan membayar individu atau WTP untuk perubahan kuantitas dan kualitas dari barang dan jasa lingkungan. Selanjutnya langkah dalam penerapan CVM. Itu sebenarnya ada 6. Yang pertama itu menyusun hypothetical market, di mana kita menyusun suatu skenario. Yang kedua mendapatkan penawaran besaran nilai WTP, di mana penawaran besaran WTP ini didapat dengan cara wawancara secara langsung melalui kuesioner. Yang ketiga menghitung rata-rata WTP. Nah, rata-rata WTP itu dihitung dengan rumus WTP sampel dibagi sampel. Selanjutnya, yang tahapan keempat itu menunggu kurva penawaran, tahapan yang kelima menjumlahkan data. Nah, menjumlahkan data ini dilakukan dengan WTP individu dikali dengan populasi. Dan tahapan yang keenam adalah mengevaluasi perhitungan CVM. Selanjutnya, bagian keempat yaitu hasil dan pembahasan. Nah, terkait dengan karakteristik responden, itu yang pertama ada 6 karakteristik. Yang pertama jenis kelamin, di mana perempuan ada sebanyak 51,69%, laki-laki 48,31%. Yang karakteristik kedua yaitu umur, dibagi menjadi 7 kelompok, di 20 hingga 23 tahun ada sebanyak 25,84%, 24 hingga 27 tahun ada sebanyak 34,38%, 28 hingga 31 tahun ada 21,34%, 32 hingga 35 tahun ada 6,74%, 36 hingga 39 tahun 6,74%, untuk 40 hingga 43 dan 44 sampai 47 ada 2,25%. Yang ketiga, status sudah menikah ada 40,45% dan belum menikah ada 59,55%. Terkait pendidikan, tidak sekolah atau SD hanya 3,37%, SLTP atau sederajat ada 5,62%, SLTA atau sederajat ada 60,67%, akademi atau diploma 2,25%, dan sarjana 28,09%. Pekerjaan PNS 10,11%, pegawai swasta 39,32%, mahasiswa 28,09%, karyawan swasta 6,74%, wira swasta dan petani sebanyak 7,87%. Yang terakhir mengenai pendapatan, dibagi menjadi 6 kelompok, 1 juta hingga 1,9 juta ada 50 responden, 2 juta hingga 2,9 juta ada 22 responden, 3 juta hingga 3,9 juta ada 12 responden, 4 juta hingga 4,9 juta ada 2 responden, 5 juta hingga 5,9 juta ada 2 responden, 6 juta hingga 6,9 juta hanya 1 responden. Nah, hasil penelitian dibagi menjadi 3 bagian, penilaian pengunjung secara umum dan terhadap Taman Nasional Tesunilo, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kunjungan Taman Nasional Tesunilo, dan nilai ekonomis Taman Nasional Tesunilo berdasarkan contingent valuation method. Penilaian pengunjung secara umum terhadap Taman Nasional Tesunilo ini dianggap cukup baik. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kunjungan Taman Nasional Tesunilo dibagi menjadi beberapa karakteristik. Yang pertama, pengunjung berdasarkan tujuan kunjungannya. Untuk rekreasi 88,76%, untuk pendidikan 8,99%, untuk penelitian 2,25%. Pengunjung berdasarkan kedatangan bersama keluarga 37,08%, datang sendiri 26,97%, dan bersama rombongan 11,23%.
Pengunjung berdasarkan cara kedatangan menggunakan kendaraan pribadi roda 2 ada sebanyak 59,55%, kendaraan pribadi roda 4 ada 29,21% dan menggunakan kendaraan sewa 11,23%. Pengunjung berdasarkan lama kunjungan 3 hingga 5 jam 77,53%, 6 hingga 8 jam 21,35%, dan di atas 9 jam 1,12%. Mereka biasanya menginap di wisma yang sudah disediakan. Selanjutnya, nah, menghitung nilai ekonomi Taman Nasional Tesonilo, tadi kan sudah membuat hypothetical market, sudah mendapatkan penawaran besar nilai WTP. Kita menghitung WTP rata-rata. Nah, WTP di sini dari 3.000 hingga 7.000. Nah, WTP akhir didapatkan dari 3.000 dikali dengan frekuensi, yaitu 14. Jadi 42.000. 4.000 dikali 25, 100.000, 5.000 dikali 34, 170.000, dan 7.000 dikali 16, 112.000, di mana totalnya adalah 424.000. Untuk mendapatkan WTP rata-rata, kita membagi 424.000 dengan 89, yaitu 4.764. Nah, WTP total adalah 4.764 itu dikali dengan jumlah populasi yang digunakan, yaitu populasi pada tahun 2014, yaitu 790, yaitu 3.763.560. Selanjutnya, nah dilakukan selanjutnya retribusi untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Diketahui bahwa tarif parkir roda 4 itu 10.000 dan tarif parkir roda 2 itu 5.000. Jadi masing-masing tarif parkir ditambah dengan WTP rata-rata 4.764. Jadi untuk kendaraan roda 4 tarif parkirnya menjadi 14.764 dan untuk kendaraan roda 2 menjadi 9.764. Nah, total pendapatan untuk pemerintahan Kecamatan Ukui dihitung dari total kendaraan total pendapatannya dari total tarif parkir yang didapatkan dari kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Dari pihak pengelola itu diketahui bahwa pada tahun 2014 bahwa tiap bulannya itu pengunjung ada sebanyak 66 orang. Dengan kendaraan roda 4 per bulan 17 kendaraan dan kendaraan roda 2 per bulan 49 kendaraan. Jadi untuk kendaraan roda 4 pendapatannya adalah 17 dikali 14.764, yaitu 250.988 per bulan, dan kendaraan roda 2 49 dikali 9.764, yaitu 478.436 per bulan, dengan total pendapatan untuk pemerintahan Kecamatan Ukui adalah 250.988 ditambah 436, yaitu 729.424 per bulan, atau Rp8.753.088 per tahun. Segitu orangnya sebulan. Apa kendaraannya? Kalau orangnya tadi 790 bukan? Iya Pak, 790 per tahun. Per bulannya ada 66 orang, sekitar 66 orang. Satu orang, satu kendaraan? Nah, di sini tidak disebutkan Pak, cuman ditulis seperti ini. Dikit amat orangnya ya? Iya. Rugi dong berarti mereka. Iya, makanya Pak, 1 tahun juga cuman 8.700.000-an. Oke, baik. Lanjutin deh. Selanjutnya, simpulan dan saran. Simpulan yang pertama, penilaian pengunjung secara umum terhadap Taman Nasional Tesonilo adalah cukup baik, dapat dilihat dari jawaban tertinggi pengunjung yaitu 62,92%. Namun, diperlukan adanya promosi agar keberadaan taman ini dapat diketahui oleh masyarakat umum yang di luar Kecamatan Ukui. Yang kedua, nilai ekonomis Taman Nasional Tesonilo dilihat dari total pemasukan WTP pengunjung untuk pemerintah Kecamatan Ukui, yaitu sebesar 729.424 per bulan. Hal ini dibuktikan karena pengunjung mau mengeluarkan dana untuk perjalanan wisata guna memperoleh kepuasan, hiburan, dan rekreasi. Selanjutnya, saran yang pertama, sebaiknya pemerintah Kecamatan Ukui lebih memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberadaan Taman Nasional Tesonilo, sehingga keberadaan taman ini dapat benar-benar berfungsi sebagai tempat wisata yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat.
terutama warga pengunjung Kecamatan UI. Dan yang kedua, sebaiknya diterapkan retribusi masuk agar nilai ekonomi total pemasukan WTP meningkat karena pengunjung rela mengeluarkan uang untuk membeli tiket masuk apabila terpenuhi keinginan pengunjung untuk berkreasi alam. Selanjutnya, daftar pustaka terlampir. Baik, seperti itu presentasi dari jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Gilang dan Falah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan yang kedua. Ini kemarin udah minta izin dulu sama saya. Saya izinin biar teman-teman bisa tahu juga ada pembandingnya. Ternyata nggak di nggak di SDA aja gitu ya. Ya, silakan dilanjutin. Penilaian transportasi publik menggunakan Continuing Valuation Method, studi kasus komuter lain KRL di Tangerang Selatan. Topik pembahasan kita, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga karakteristik responden, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Tangerang merupakan kota bisnis yang bersaing dengan ibu kota Jakarta yang memiliki tingkat mobilitas tertinggi. Tingginya kepadatan penduduk dan tingginya nilai lahan di Tangerang sebagai pusat bisnis sangat bergantung pada daerah sekitarnya seperti Jakarta, Bogor, dan Bekasi dalam kegiatan ekonominya. Mobilitas yang tinggi dari daerah penyangga ke pusat dan sebaliknya membutuhkan transportasi yang efektif dan efisien serta jenis transportasi yang tepat. Salah satu sarana transportasi yang paling banyak digunakan adalah atau KRL. Berdasarkan laporan PT KAI tahun 2017, terdapat beberapa kekurangan PT KAI meliputi yang pertama, jumlah penumpang yang selalu melebihi kapasitas sehingga mengurangi rasa kenyamanan. Yang kedua adalah gangguan. Gangguan ini berasal dari sarana dan prasarana, serta masalah teknis sehingga jadwal keberangkatan dan kedatangan sering tidak tepat waktu. Dan yang terakhir ada kecelakaan. Kereta api sering terjadi baik yang disebabkan oleh kesalahan manusia maupun kesalahan teknis sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang aman. Kepuasan pengguna KRL untuk mendapatkan pelayanan yang baik dapat diukur dengan menggunakan valuasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung WTP bagi pengguna jasa KRL untuk meningkatkan kualitas pelayanan KRL dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, penelitian serupa. Jadi, dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang serupa. Yang pertama itu dari Sari dan Tiartiti tahun 2015. Ini membahas tentang kereta api, di mana rata-rata WTP didapat yaitu sejumlah 78.666 per orang. Menemukan bahwa